Oke, kita akan belajar cara mengimpor transaksi dari marketplace. Kali ini kita akan belajar mengimpor transaksi dari Shopee. Oke, pertama kita buka Shopee Seller ya. Lalu kita klik di pesanan saya. Lalu klik di semua. Lalu kita pilih tanggal yang akan kita impor datanya. Kali ini saya akan impor untuk Februari 2023, tanggal 1 Februari sampai tanggal 28 Februari 2023. Saya pencet ekspor. Nah, di sini nanti dia akan proses ya. Lalu klik download. Oke, nah ini kita taruh di folder yang sudah disesuaikan dan namanya juga kita perlu sesuaikan. Di sini kita rename, yaitu tanggalnya Shopee Februari 2023. Oke, kita download. Nah, di sini kita bisa open file yang tadi sudah kita download untuk kita cek terlebih dahulu. Nah, ini bisa klik enable editing. Nah, kita perlu cek status pesanan yang terutama harus dicek ya. Nah, untuk cek semua transaksi yang sebanyak ini, kita bisa caranya pencet Ctrl A. Nah, ini Ctrl A ini otomatis akan men-select semua data yang ada di file Excel ini. Nah, ini kita bisa lihat nih sampai ke bawah. Dia sudah terselect ya sampai bawah. Ctrl A pencetnya itu. Semua itu dari ke atas sampai bawah sampai ke kanan ini sudah terselect semua. Lalu klik data, klik filter. Nah, di sini kita status pesanan yang kita harus cek filter. Kita pastikan di sini status ini hanya ada batal atau selesai. Kalau masih ada status misalnya dalam perjalanan atau statusnya masih di komplain, nah itu berarti statusnya masih ngegantung sebenarnya. Jadi kalau statusnya masih di jalan atau masih komplain itu berarti selesai belum selesai tapi belum tentu dibatalin juga sama customer. Nah itu karena di Accurate ini dia hanya menerima status yang selesai. Jadi kayak status batal ini otomatis ditolak sama Accurate. Nah, makanya kita harus make sure di sini tidak ada status yang masih kegantung. Jadi kalau memang sudah selesai ya berarti langsung masuk ke Accurate. Kalau batal ini dia tidak akan masuk ke Accurate. Nah, tapi kalau statusnya masih ada yang gantung, masih ada di perjalanan, nah berarti kita nanti perlu download ulang tuh transaksi yang batalnya itu tanggal berapa, berarti kita harus download ulang. Makanya biasa kalau download untuk dari marketplace, misalnya kita download, ini kan tadi Februari 2023. Kita downloadnya agak jauh, misalnya kita download di tanggal 20 Maret, misalnya gitu. Jadi udah 20 hari, jadi itu statusnya pasti akan sudah terfilter tuh, cuman ada batal atau selesai, tidak ada yang masih ada perjalanan. Kalau yang perjalanan itu otomatis akan ditolak sama Accurate yang masih dalam perjalanan itu. Kayak di sini karena statusnya sudah oke, cuman batal dan selesai, berarti ini sudah sesuai, sudah bisa kita impor. Oke, ini kita close ya karena sudah sesuai, nggak perlu di save. Nah, kita sekarang buka Accurate-nya, buka penjualan, faktur penjualan, kita close data baru. Nah, di sini kita pilihnya impor data ya sesuai yang sama kita mau impor ya, Shopee ya berarti di sini. Nah, klik open. Nah, pilih tadi file yang tadi ya, Shopee Februari 2023, open, klik unggah. Nah, ini si Accurate otomatis akan menampilkan setiap kali kita mau impor dari marketplace, dia akan menampilkan nama produk di marketplace sebelah kiri, nama produk di Accurate sebelah kanan. Nah, kita tuh selalu ditanya untuk mencocokkan kembali apakah nama di marketplace dengan nama di Accurate sudah sesuai. Nah, ini dia sudah memberikan rekomendasi yang di sebelah kanan. Artinya, produk tersebut ini yang ada di sebelah kiri sudah pernah terjadi transaksi, makanya dia punya histori. Tapi kalau di sebelah kanannya kosong, berarti produk tersebut belum pernah ada histori penjualan. Nah, kita perlu input di sebelah kanan ini ya, kodenya berapa. Nanti dia akan tanya, produknya yang mana di Accurate-nya. Tapi kalau sudah pernah terjadi transaksi, dia akan hanya konfirmasi kembali apakah masih sesuai produk yang di marketplace namanya ini di sebelah kiri dengan nama di Accurate sebelah kanan sudah sesuai. Oke, nah jadi kita mencocokkan ya. Kalau memang ada yang ragu kira-kira namanya sama atau salah,
Nah, boleh tanya ke supervisor atau atasan. Nah, kita jadi cek satu-satu ya per item. Kita nanti satu-satu, ini saya scroll aja cepat karena cuma sekedar contoh ya, tapi intinya harus dicek satu persatu produknya masih uh, sesuai nggak. Oke, kita cek terus, scroll ke bawah, nah pastikan semua produk ada kodenya di sebelah kanan. Oke, ini ada semua ya. Kalau ada produk yang kosong, di sebelah kanan ini belum ada kodenya, perlu kita input. Berarti nanti di sini dia misalnya kosong, kita input kodenya berapa, nama barangnya apa, kita perlu input. Karena kalau misalnya masih ada yang kosong, dia akan nolak, tidak akan mau diimpor kalau masih ada produk yang kosong, di akuratnya belum tahu apa kodenya. Oke, karena ini sudah beres semua, jadi ini ceritanya udah dicek semua ya. Kalau udah dicek semua, baru nanti kita mulai impor. Oke, ini memang agak lama impornya, apalagi kalau misalnya memang kita impornya selama 1 bulan, itu kan pasti transaksi banyak ya. Jadi pasti akan agak lama untuk impornya. Ini saya cepetin aja di video ini supaya nggak terlalu lama menunggunya ya. Oke, nah sini sudah berhasil diimpor. Jadi ini ada 914 data berhasil diproses. Jadi ada 914 invoice, artinya di bulan Februari tersebut. Ini hanya yang berhasil ya tadi statusnya. Ini coba kita buka lagi file yang tadi ya. Kita cek di sini sebenarnya dia ada berapa invoice nih. Kalau kita cek ini ada 1309 invoice. Tapi ini yang batal otomatis memang ditolak oleh Shopee. Yang berhasil ini hanya tadi 914. Oke. Kalau gini kita tinggal tutup. Nah, ini prosesnya udah selesai ya sampai sini. Tinggal kalau kita memang mau cek, kita bisa cek ke tanggal tersebut 1 Februari 2023 sampai ini. Apakah sudah ada yang tadi transaksi Shopee? Nah, ini udah masuk. Berarti transaksi sudah masuk semua yang tadi dari Shopee. Ada 914. Oke, sekian untuk videonya.